Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mengulas tentang berita yaitu tergiur bisnis waralaba roti kekinian. Warga Batang ini malah tertipu ratusan juta rupiah. Baik, kita lihat isi beritanya terlebih dahulu sebelum kita ambil kesimpulan. Berita ini diambil dari radarsemarang.id Batang. Gara-gara tergiur ikut usaha franchise atau waralaba, sebuah produk roti yang sedang tren, warga desa Krengseng, Kecamatan Gingsing, ya, malah rugi ratusan juta rupiah. Sang korban Ade 45 tahun merasa tertipu dan dicurangi karena tidak ada transparansi. Kemitraan yang diharapkan menjadi rekanan bisnis ternyata hanya bertahan 6 bulan. Ketertarikan Ade berawal dari kegemaran membeli oleh-oleh yang unik dan baru dari kota yang dikunjungi. Saat di Jogja, diri mendapati roti kekinian berisi krim keju yang lembut dan enak. Toko yang menjualnya ramai dikunjungi pembeli sampai antri. Ade yang berjiwa bisnis dan sudah memiliki franchise beberapa produk, kemudian menemui pemilik merek tersebut di Kabupaten Magelang. Ia pun segera menjalin kerjasama yang dituang dalam surat perjanjian. Bagi hasil bulanan disepakati 60% untuk pemilik merek dan 35% untuk Ade. Semua peralatan, bahan baku, dan aksesoris yang membeli pemilik franchise. Tetapi uang dari saya. Sesuai perjanjian, saya menyetor 250 juta untuk membeli peralatan tersebut dan promosi serta pelatihan karyawan. Lokasi saya sendiri yang membayar di luar kontrak. Kata Ade, Minggu 4 Mei 2023. Ia selama ini menyewa tempat di Kecamatan Limpung. Toko franchise di Limpung dibuka bulan April tahun 2022. Semua manajemen dikendalikan oleh pemilik merek, tetapi Ade dapat mengontrol lewat aplikasi. Harapan Ade meraih untung ternyata tidak sebanding dengan modal dan sewa tempat yang sudah dikeluarkan. Bagi hasil yang diterima sangat tidak layak meskipun omset besar, bahkan pernah mencapai omset 31 juta. Tapi saya tidak menerima bagi hasil sama sekali, ucapnya. Ade penasaran mencoba mencari tahu pemilik franchise dan memberi jawaban jika terjadi pembengkakan bahan baku sehingga menyebabkan pendapatan minim. Ade tidak percaya begitu saja dan mencari keterangan langsung dari karyawan. Ade pun kaget saat mengetahui kondisi yang sebenarnya, di mana terjadi banyak laporan keuangan tidak sesuai dengan yang diterima. Dari berita ini sungguh miris, ya. Dan memang ini terjadi, ya. Banyak, ya, usaha-usaha UMKM. Jadi maaf sebelumnya, bukan maksudnya rasis, ya. Tapi di sini kebanyakannya. Kenapa orang pribumi sulit maju dan berkembang dalam berusaha? Pertama, satu, orang pribumi ini kebanyakan tidak memiliki jiwa wirausaha. Ya, kebetulan saya juga orang pribumi, jadi bukan masuk rasis, ya. Kita ini buat introspeksi diri, ya, bagi kita sebagai orang pribumi. Jadi itu. Yang kedua, orang pribumi ini tidak bisa atau mudah tergoda, ya, dengan keuntungan yang besar dan sehingga ingin berusaha untuk mencari sesuatu yang tidak baik, yaitu contohnya tadi mencurangi.
Ketika orang pribumi sulit menjaga kepercayaan rekanan bisnisnya. Nah, ini sesuatu yang terjadi juga. Selanjutnya, orang pribumi justru tidak bisa ya bekerja sama dengan sesama pribumi. Mereka hanya bisa kerjasama dengan orang non-pribumi dengan posisi mereka sebagai orang yang diatur, alias sebagai bawahan, alias mental pekerja, bukan sebagai mental businessman. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kenapa kok banyak di tengah-tengah kita orang bicara, kok selalu yang maju justru non-pri? Sebenarnya orang non-pri maju bukan karena dia itu yang salah, tapi juga karena orang pribumi ini sulit untuk maju ya karena perilaku orang pribumi dalam bisnis. Nah, ini. Jadi ini kita menyoroti ini ya. Jadi maaf ya, ini bukan rasis, tapi kita bukan mengangkat pri atau non-pri, tapi kita melihat kenyataan. Kebanyakan orang pribumi ini tidak bisa menjalankan usaha dengan baik. Dan jiwa wira swasta yang lemah dan sangat lemah sekali. Baik, tapi itu tidak semua orang pribumi seperti itu. Ini perlu juga ditekankan. Hanya segelintir, sebagian besar orang pribumi pada ikatnya punya jiwa yang bisa dipercaya, saling kerjasama, dan dapat diandalkan dan memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan negara-negara atau bangsa-bangsa maju di dunia lainnya. Baik, saya berharap apa yang saya sampaikan ini sebagai pemikiran atau pelajaran bagi kita agar kita bisa meresapi apa yang harus kita lakukan dalam berusaha. Dan yang terakhir, kalau kita sebagai orang Islam, bahwasanya Islam mengajarkan saling kepercayaan, kejujuran dalam berusaha. Nah, ini juga perlu ditekankan. Jadi, kita sebagai orang Islam harus memperhatikan apa ajaran dalam Islam dalam berusaha, dalam berbisnis. Baik, itu dari saya.